Annyeonghaseyo, apa kabarnya kalian Yorobun? Juli telah berakhir, mengawali Agustus sederet drama Korea akan hadir menemani hari kalian. Para pecinta drama tentunya sudah tidak sabar untuk mengetahui info terbaru seputar drama yang akan tayang di bulan ini. Deretan aktor terkenal akan membintangi 9 drama yang akan tayang di bulan Agustus. Ini dia 9 rekomendasi drama Korea yang tayang di bulan Agustus versi ONI. The First Responders 2 bersiap untuk tayang perdana dibintangi oleh Kim Rae-won, So Ho Jun, dan Gong So Yoon. The First Responders adalah sebuah drama tentang anggota kepolisian, pemadam kebakaran, dan tim paramedis. Saat mereka bersatu untuk membantu kota mereka dengan cara apapun yang mereka bisa. Musim pertama dimulai tayangkan November lalu dan menyelesaikan 12 episodenya pada akhir tahun 2022. Musim pertama dari First Responders diakhiri dengan Ji Ho-ge dan Bong Do-jin yang hilang saat menyelidiki kebakaran. Bong Do-jin saat itu curiga karena kebakaran terjadi setiap 3 jam sekali. Jin Ho-ge yang percaya dengan nalurinya untuk mengungkap kebenaran di balik kebakaran ini. Sementara itu, Song Sol khawatir dengan keselamatan Jin Ho-ge dan Bong Do-jin. Dalam musim kedua ini, kabarnya cinta segitiga di antara para pemeran utama akan semakin berkembang. Jika di musim pertama melibatkan polisi, pemadam kebakaran, dan petugas kesehatan, kabarnya dalam season kedua ini tim forensik juga akan ditambahkan. Musim kedua akan menampilkan kerja tim yang ditingkatkan antara pemadam kebakaran yang memadamkan api, kepolisian yang menangkap kejahatan, dan layanan forensik nasional yang mengungkap bukti saat mereka menghadapi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berlatar dinasti Joseon, My Dearest adalah drama romansa sejarah tentang kisah cinta antara seorang pria bernama Lee Jang Hyun atau Nam Gong Min yang telah menyatakan bahwa dia tidak akan menikah, dan menceritakan seorang wanita bernama Yo Gil Chel atau Ah Eun Jin yang bermimpi untuk menemukan cinta lagi bahkan setelah 2 pernikahan yang gagal. Ah Eun Jin berperan sebagai Yo Gil Chel, putri dari keluarga bangsawan yang bertahta sebagai Dewi Sosialita dengan kecantikan dan pesonanya. Awalnya, Yo Gil Chel cenderung agak sombong, namun setelah menderita melalui masa perang dan jatuh cinta dengan satu pria, dia secara bertahap menjadi dewasa dan akhirnya membuat transformasi yang dramatis. Pada tahun 1990-an, Badan Perencanaan Keamanan Nasional Korea Selatan membentuk tim operasi rahasia yang terdiri dari orang-orang berkekuatan super. Ditugaskan untuk melaksanakan misi rahasia, anggota unit elit ini menggunakan kekuatan mereka untuk mempertahankan negara dan mencapai hal yang mustahil setiap hari. Terlepas dari keberhasilan mereka, suatu hari tim ini tiba-tiba menghilang, menyebar ke seluruh negeri dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Beberapa dekade kemudian, Bong Sok, seorang anak laki-laki yang bisa melayang sebelum bisa berjalan, dan Huso, seorang gadis yang selamat dari kecelakaan mobil yang mengerikan tanpa cedera, berakhir di sekolah yang sama dan dengan cepat menjadi dekat setelah saling berbagi rahasia dan menemukan bahwa ada lebih banyak orang seperti mereka di dunia ini. Namun ketika kehidupan para remaja ini tampak tenang, seorang supir pengantar barang misterius bernama Prank mulai membunuh orang-orang yang memiliki kekuatan di seluruh Seoul. Dengan bahaya yang semakin dekat, akankah dia bisa menghentikan Prank sebelum dia mengungkap rahasia anak-anak itu? Muping sendiri diperankan oleh Jo In Sang akan berperan sebagai Kim Dong Sik, seorang agen veteran dengan kemampuan terbang. Kemudian Han Hyo Jo akan berperan sebagai Lee Mi Hyun, seorang pahlawan dengan indera manusia super. The Killing Pot adalah drama Korea terbaru yang akan dirilis Agustus. Drama ini digarap oleh sutradara Park Sing-woo yang sebelumnya menggarap beberapa drama lainnya seperti When the Star Gossip dan Encounter. Adapun aktor dan aktris yang membintangi drama ini adalah Park Hae-jin dan Park Sung-won serta Lim Ji-yoon. Drama ini diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama karya Oh Se-yeon dan Jong Hee-pum. Identitas Dogs Max tidak diketahui ketika penjahat keji menghindari hukum. Semua warga negara yang berusia di atas 18 tahun menerima sebuah pesan teks. Pesan itu berbunyi, menanyakan apakah orang tersebut harus menerima hukuman mati. Jika lebih dari 50% menanggapi dan mendukung hukuman mati, maka orang itu dibunuh oleh topeng anjing atau Dogs Max.
Cold-Blooded Intern, drama yang mengisahkan Go-hera atau yang diperankan oleh Ramiran, bekerja keras sebagai merchandiser dan bahkan diakui sebagai merchandiser terbaik. Setelah memiliki anak, dia berhenti dari pekerjaannya. Selama 7 tahun terakhir, dia mencurahkan seluruh energinya untuk membesarkan anaknya. Go-hera sekarang ingin melanjutkan karir kerjanya, tetapi dia berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Suatu hari dia melakukan wawancara untuk posisi entry level di market house. Di sana dia bertemu Choi Ji-won atau yang diperankan oleh Ji-won yang merupakan direktur tim perencanaan produk. Go-hera dan Choi Ji-won pernah bekerja sama di perusahaan lain. Dengan karisma dan kemampuan kepemimpinannya, Choi Ji-won memegang kekuatan sesungguhnya di market house. Dia juga menggunakan segala cara untuk bertahan hidup di perusahaannya. Choi Ji-won memutuskan untuk memperkerjakan Go-hera untuk posisi magang di tim perencanaan produk. Dia menawarkan saran yang manis namun kejam kepada Go-hera. Behind Your Touch adalah drama yang menggantikan slot dari drama King the Land yang tayang di JTBC dan Netflix. Bong Ye-bun atau Han Ji-min bekerja sebagai dokter hewan di desa pedesaan Mujin yang damai dan bebas kejahatan. Dia juga memiliki kekuatan super psikometri. Ketika dia menyentuh bagian belakang seseorang atau hewan, dia dapat melihat masa lalu mereka. Dia adalah orang yang berhati hangat yang usil. Saat dia bereksperimen seberapa jauh kekuatannya bisa berjalan, dia terlibat dengan detektif Moon Jae-yol atau Lee Min-ki. Moon Jae-yol adalah detektif jagoan di tim investigasi kejahatan kekerasan di Seoul. Tetapi dia diturunkan pangkatnya ke kantor polisi kecil di Mujin. Dia berjuang untuk kembali ke departemen kepolisian di Seoul untuk mendapatkan transfernya. Dia menggunakan kekuatan super psikometrik khusus Bong Ye-bun. This Girl menceritakan tentang Kim Mo-mi atau Go Hyun-jung, wanita kantoran biasa yang sangat rendah hati dalam soal penampilan. Kemudian, dia terjebak dalam berbagai insiden saat mencoba menjadi artis streaming dengan wajah tertutup topeng. Sedangkan Jo Oh-nam adalah Ah Jae-hong, adalah rekan kerja Kim Mo-mi yang menaruh hati padanya. Sebagai karakter yang juga sama-sama rendah diri, Jo Oh-nam mencari kebahagiaan dengan menonton acara internet, yang mana ternyata tontonannya adalah siaran streaming dari Kim Mo-mi. My Lovely Boxer menceritakan tentang kehidupan petinju jenius wanita bernama Lee Kwon-sok atau Kim So-hye dan seorang agen olahraga yang berdarah dingin bernama Kim Tae-yong atau yang diperankan oleh Lee Sang-hyuk. Sebagai agen olahraga, Tae-yong bertugas merekrut para atlet berbakat untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin sebelum atlet tersebut pensiun. Pada suatu hari, Tae-yong mendapat misi untuk merekrut atlet tinju wanita bernama Lee Kwon-sok kembali bertanding di atas ring tinju. Kwon-sok merupakan petinju berbakat yang diketahui telah menghilang dari dunia pertinjuan sejak 3 tahun lalu. Tak seorang pun dapat mengalahkannya pada waktu itu. Mampukah Tae-yong membawa Kwon-sok menjadi atlet petinju berbakat lagi? Drama terakhir yang akan tayang di bulan Agustus yaitu This Time With You, merupakan drama terbaru bagi aktris cantik Jo Bo-ah setelah sukses memukau penonton dengan aktingnya di berbagai drama seperti My Strength Hero, Forest, serta Tale of the Nine Tails. Drama bergenre fantasi romantis ini akan mengikuti kisah cinta seorang pengacara bernama Jang Si-woo atau yang diperankan oleh Ruwon SF9 dan Lee Jong-ho atau Jo Bo-ah. Kisah tersebut bermula justru dari 300 tahun yang lalu ketika leluhur Shin Yu membuka sebuah buku berisi kutukan yang akan menimpa siapapun yang membukanya. Kutukan tersebut akan terus diwariskan dari generasi ke generasi hingga menemukan obatnya. Karena tak kunjung menemukan obatnya, Shin Yu kemudian mewariskan kutukan tersebut dalam dirinya. Jang Si-yu sendiri seorang pengacara yang cukup populer karena parasnya yang rupawan dan juga cerdas. Kepopuleran ini membuat Jang Si-yu kerap jadi sorotan kemanapun ia pergi. Namun di balik itu semua, ia cukup menderita lantaran kutukan serius yang ia warisi. Itu dia 9 rekomendasi drama yang tayang di bulan Agustus versi Oni. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Dan jangan lupa saksikan rekomendasi drama selanjutnya.